Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan nikmat-Nya, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih dikumpulkan di salah satu tempat di antara tempat-tempat, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dituntutkan kepada kita semua, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal soleh yang kita perbuat diterima di sisinya, sehingga nanti kelak di yaumul qiyamah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan kita dihisab sebagaimana firman-Nya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang mana ketika turunnya bikin gelisah para sahabat, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memberikan khabar kepada para sahabat tentang ayat tersebut, para sahabat radhiyallahu taala anhum saling bertanya-tanya, saling menuduh dirinya, sehingga mereka nuntut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya termasuk di dalam ayat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan ayat tersebut, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 72. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ayat ini kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, barusan turun ayat kepadaku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat inilah yang membuat para sahabat gelisah. Ayat inilah yang membuat para sahabat saling bertanya-tanya,
Bahkan ayat inilah yang membuat para sahabat menuduh dirinya masing-masing, sehingga mereka tidak tenang dengan ayat tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat maknanya di dalam bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman, siapa saja yang mengikrarkan, mengakui dirinya orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian tidak mencampuri keimanannya tersebut dengan kezaliman, yaitu tidak menodai keimanannya tersebut dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan hadiah kepada mereka dua perkara. Yang pertama, ulaika lahumul amnu, bahwasanya orang tersebut mendapatkan keamanan, terhindar dari segala kemudaratan, terhindar dari segala keburukan, terhindar dari segala penyakit, terhindar bahkan dari wabah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wahum muhtadun, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling mahal di muka bumi ini adalah hidayah, yaitu diberikannya seseorang jalan kebenaran. Maka barang siapa yang beriman tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, orang tersebut akan mendapatkan dua perkara ini, yaitu keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak pernah merasakan takut. Maka para sahabat wajar saling bertanya-tanya mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah. Wahai Rasulullah, kita sudah beriman dan kita sudah memeluk Islam, tetapi wahai Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah, siapa di antara kita yang gak pernah berbuat zalim wahai Rasulullah? Kita dulu masa jahiliyah sebelum mengenal Islam, perbuatan kami minum khamr, perbuatan kami membunuh anak perempuan, perbuatan kami judi, bahkan perbuatan kami sering merampok, sering melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang gak pernah zalim? Kita semuanya pernah zalim wahai Rasulullah. Berarti apa wahai Rasulullah tandanya? Kami para sahabat berarti tidak pernah mendapatkan keamanan dan tidak pernah mendapatkan hidayah. Para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika diceritakan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak salah apabila mereka mengatakan, apabila turun kepada kami ayat, kami tidak pernah mempelajari ayat selanjutnya sebelum kami mempelajarinya, mengamalkannya. Lihatlah sikap mereka, lihatlah respon mereka, hati-hati mereka yang dipenuhi dengan kejujuran iman. Mereka saling menyalahkan diri mereka masing-masing. Ya Rasulullah, kita pernah berbuat zalim, kita tidak selamat daripada kezaliman, berarti kita tidak pernah akan mendapatkan hidayah, tidak pernah mendapatkan keamanan wahai Rasulullah. Jujurnya mereka para ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, para sahabat radhiyallahu taala anhum, terhadap keimanan mereka, sehingga seakan-akan ayat yang turun di dalam masalah neraka, masalah kezaliman, seakan-akan mereka kena. Bandingkan dengan diri kita sekarang. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melewati ayat neraka, kita tersenyum. Kita membaca ayat bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah sangat pedih, kita biasa saja. Gak pernah terbetik di dalam hati kita bagaimana seandainya saya merasakan hal tersebut. Padahal ayat tersebut sama saja juga mengancam diri-diri kita. Tetapi
Tetapi lihatlah apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah? Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Kita pernah berbuat zalim. Keimanan kita tercampuri dengan kezaliman. Kita mempunyai histori kezaliman, wahai Rasulullah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal amru kama tadhunnun, innamadh dhulmu huwa syirk." Wahai para sahabatku sekalian, perkara kezaliman di dalam ayat ini tidaklah sebagaimana yang kalian sangka. Bahasanya kezaliman yang dimaksud ayat Allah, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah syirik. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Berarti ayat tersebut kita bisa pahami, barang siapa alladzina amanu, barang siapa yang mengakui dirinya seorang yang beriman, kemudian mencampuri keimanannya dengan noda-noda kesyirikan, kemudian dia tidak mencampuri, tidak mencampuri keimanannya dengan noda-noda kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keimanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanannya tercampuri dengan noda-noda kesyirikan, maka pastikan bahwasanya orang tersebut tidak pernah mendapatkan keimanan, tidak pernah mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dosa syirik, bahaya daripada kesyirikan tersebut. Barang siapa yang beriman, setiap kita mengaku beriman, akan tetapi apabila keimanan kita tercampuri dengan yang namanya kesyirikan, kita tidak pernah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah nemu jalan kebenaran, dan kita tidak pernah mendapatkan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka seorang muslim wajiblah mempunyai prinsip, mempunyai kaidah di dalam dirinya, bagaimana dirinya agar terhindar daripada yang namanya kesyirikan. Dan dia harus berprinsip terhadap kaidah-kaidah tersebut. Maka pahamilah 5 kaidah yang akan kita sampaikan tentang bagaimana prinsip kita seorang muslim terhadap dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling besar, dan malapetaka yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka kaidah yang pertama, azani Allah wa yakum jami'an, setiap muslim, setiap mukmin wajib meyakini dan wajib berprinsip dan wajib mengetahui bahwasanya dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan yang mana dampaknya sangat luar biasa, baik untuk pribadi ataupun untuk umum semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tegas bahwasanya dosa yang paling besar, ketahuilah bahwasanya innasyirka, sungguhnya syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang paling besar. Dan sebagian kaum muslimin jarang mengetahui perkara ini. Seandainya kita tanya di luar sana, baik dari awamnya ataupun pelajarnya, apabila ditanya apa pengertianmu tentang dosa yang paling besar di dalam agama ini, kebanyakan mereka menjawab judi, kebanyakan mereka menjawab zina, kebanyakan mereka menjawab riba.
Dan jarang sekali mereka mengatakan dosa yang paling besar adalah syirik. Kita mengetahui bersama bahasanya judi, minum khamr, riba dan sebagainya, zina dan sebagainya adalah dosa besar. Dan kita meyakini akan hal itu. Tetapi ketahuilah para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, ada dosa yang sangat besar yang melebihi perkara-perkara tadi, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik besarnya ataupun syirik kecilnya. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita jadikan prinsip setiap individu kita semua, setelah kita mengilmui, mengetahui dan menjadikan prinsip bahwasanya dosa syirik adalah puncak daripada segala dosa, maka ada kewajiban yang kedua yang harus kita lalui juga, yaitu kita mengetahui dan mempelajari, mengilmui apa itu syirik, baik mujmalnya atau tafsilnya, baik yang besarnya ataupun yang kecilnya. Karena dengan kita mengetahui, mengilmui, mengetahui apa itu syirik, kita bisa berhati-hati, kita bisa memawas diri daripada perbuatan syirik tersebut. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syirik adalah bak seperti semut yang berjalan, semut hitam berjalan di atas kegelapan malam, yang mana syirik tersebut samar untuk diketahui. Hanya orang-orang yang mengetahuilah dan hanya orang-orang yang mempelajarilah yang akan terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Maka para ikhwah azani Allah wa ikum jami'an, siapapun yang menyatakan dirinya orang yang beriman, wajib mengetahui yang namanya syirik, baik mujmalnya atau tafsilnya, baik secara garis besarnya ataupun rinci-rincinya. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita jadikan prinsip setiap di antara kita adalah bara'atun minasyirki wa ahli, yaitu menjadikan setiap diri kita berlepas diri, memusuhi dari yang namanya perbuatan syirik dan para ahlinya, pelaku-pelaku syirik, tidak mendukungnya, tidak mendiamkannya dan tidak mengiyakannya. Karena sebagian dari di antara kita mengetahui itu perbuatan syirik, itu pelaku syirik, itu adalah kelakuan syirik, tapi di antara kita masih senang menikmatinya. Permisalan contoh, kita sering melihat media-media yang di situ dipertontonkan kepada kita konten-konten di situ kesyirikan. Kita di situ mendiamkannya, kita di situ asyik menikmatinya. Bandingkan diri kita terhadap para salaf, bandingkan terhadap diri kita terhadap para al-anbiya war rusul. Lihatlah sebagai permisalan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mengetahui bahwasanya bapak kandungnya yaitu Azar provokator daripada kesyirikan, Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada dia, inni bara'um minka, innani bara'um minkum, inni akhafullah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an, berlepas diri yang dari namanya pada kesyirikan, berlepas diri daripada pelaku kesyirikan dan mendakwahkan tauhid untuk membendung kesyirikan. Maka kita pun selayaknya mencontoh beliau. Jangan biarkan diri-diri kita mendiamkan amalan-amalan kesyirikan. Istri kita, anak keturunan kita dibiarkan begitu saja menikmati konten-konten kesyirikan. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Prinsip yang keempat, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, yang harus kita pegang erat-erat di dalam masalah bab kesyirikan. Yang keempat adalah memahami dampak daripada kesyirikan tersebut. Ketahuilah para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, sebuah prinsip yang disepakati oleh orang Islam adalah sekecil apapun dosa, bahkan dosa tersebut di luar syirik, mempunyai dampak terhadap diri kita ataupun orang sekitar kita. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali atas ulah dosa-dosa kalian sendiri. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menghukum kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah kepada kita. Apa penyebabnya? Karena kita yang mengundang wabah tersebut. Karena dosa-dosa kita, kejahilan kita, tidak paham yang namanya tauhid, tidak bisa membedakan syirik, gak ngerti ini maksiat, gak ngerti ini taat. Ketika masjid dibuka, adzan dikumandangkan, kita pura-pura gak paham. Ketika terpampang Al-Quran di rumah kita pura-pura buta. Ketika di sana terdapat konten-konten kemaksiatan, kita mudah mendatanginya. Inilah dampak daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Dan perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abda la yuhramu minar rizqi li dzambin yusibuh." Sesungguhnya hamba ditahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang ia perbuat. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan ini dosa bukan dosa syirik, tetapi dampaknya sangat mengerikan sekali. Mampu menghentikan rizki, jatah rizki kita. Dengan sebab dosa Allah Subhanahu wa taala menahan rizki kita. Terlebih bagaimana kalau dosa yang kita amalkan, yang kita biarkan di sekitar kita adalah dosa yang sangat dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut dosa yang sangat ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Alangkah ngerinya dampaknya tersebut. Lihat kita rasakan sekarang. Kita banyak yang merasakan bahasanya terkikisnya rasa keamanan. Mau keluar takut, mau safar takut. Allah Subhanahu wa taala mengurangi, mencabut rasa keamanan sekarang yang terjadi. Disebabkan dosa-dosa yang kita perbuat, terlebih dosa syirik yang kita biarkan. Waliyadzubillah. Maka jawabannya adalah watubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan istighfar di dalam setiap langkah kaki kita. Kemudian prinsip yang terakhir, a'azani Allah wa yakum jami'an, di sama masalah bab kesyirikan dan agar terjauh diri kita daripada kesyirikan. Setelah kita mengetahui dampak ngerinya daripada kesyirikan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita agar terhindar dan terjauh dari yang namanya dosa kesyirikan. Dan jangan pernah sekali-kali terbetik di dalam diri kita merasa aman. Saya sudah aman, saya sudah selamat dari yang namanya kesyirikan. Apa kelasnya diri kita dengan Rasulullah? Apa kelasnya kita, perbandingan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang namanya Nabi Ibrahim, bapak daripada tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari berbuat syirik, menyembah patung. Apa kelasnya kita dengan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memanjatkan doa di dalam setiap harinya, tidak luput dari setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika
syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya perbuatan syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang mana aku tidak ketahui. Lihatlah Rasulullah, lihatlah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi kesolehannya sudah tidak dipertanyakan lagi. Kesolehannya sudah bisa tidak dipertanyakan lagi. Penduduk surga yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala khawatir dan hati-hati terhadap yang namanya dosa kesyirikan. Maka selayaknya kita para azani Allah wa yakum jami'an untuk lebih berhati-hati lagi dari yang namanya dosa syirik, karena syirik mempunyai dampak yang luar biasa terhadap diri kita ataupun orang sekitar kita, bahkan lebih luasnya lagi adalah negara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.